Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya mau Bapak Ibu pahami di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari dua unsur yang berbeda. Unsur lahiriah dan unsur ilahi. Dengan adanya dua unsur yang berbeda, maka manusia bisa hidup di dua dimensi yang berbeda. Dengan debu tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia itu, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, Alkitab memberi penegasan lewat tembusan nafas Tuhan itulah manusia menjadi memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat yang bersama. Jadi bersamaan dengan manusia menjalani kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini, seharusnya setiap kita sebagai ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga akan menikmati adanya realitas Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya. Ada kehidupan sorgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu yang bersamaan, sehingga perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Inilah yang membuat hidup kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Bapak Ibu bisa terus bersekutu dengan Dia, dan Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang kudusnya dan hidup di ruang tahta. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul kita sebagai manusia yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dosa sekali lagi akan dibawa dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah dan bergaul dengan Tuhan? Jawabnya, iya. Kalau Bapak Ibu belajar dari Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, ini adalah kisah Henok. Dan kita semua tahu, Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dan Henok adalah generasi ketujuh setelah kejatuhan manusia, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, setelah peristiwa pembunuhan Kain dan Habel. Bapak Ibu perhatikan, manusia yang pernah jatuh dalam dosa di dalam perjanjian lama dikatakan sudah dapat hidup bergaul dengan Allah. Dan jangan berpikir bahwa Henok 24 jam terus berdoa, terus menyembah, terus menaikkan pujian dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak begitu Bapak Ibu. Henok tetap menjalani kehidupan sehari-hari dalam tanda kutip secara normal, seperti kebanyakan orang lain. Henok juga pasti bekerja dan berupaya mencukupkan kebutuhan keluarganya. Hanya bedanya, Alkitab memberi penegasan, Henok bergaul dengan Allah, sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk mengangkat Henok dan tidak membiarkan dia kembali, karena dia sudah ada di rumah Bapa dan sudah menikmati realitas surga secara sedemikian rupa, jauh melebihi dari yang orang-orang lain alami. Sehingga Tuhan berkata, disinilah tempatmu, disinilah rumahmu, dan ini menjadi rumah Henok yang sesungguhnya di surga mulia.